Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus, Sistem Informasi Angkatan 2022, NPM 9882405122121021025. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas saya, yaitu karakter building. Yang pertama itu begin with the end in mind, but first thing first. Write your name in a circle. Out from the circle, write what that describe you. Jadi sini tuh ada pertama-tama kita memikirkan apa yang harus kita pikirkan pertama kali. Dan di sini ada sebutkan nama kamu di circle kamu maupun di luar circle, atau mendeskripsikan kamu itu seperti apa. Oke, yang pertama Ben. Ini what your name kan. Di luar circle itu saya di dalam circle itu biasanya saya disebut dengan nama Upi. Di luar circle itu biasanya saya disebut dengan nama Lutfi. Apa yang bisa mendeskripsikan saya, yaitu saya itu orang yang sangat-sangat gemar dengan namanya olahraga apapun itu saya sangat suka, dan saya itu sangat suka namanya tampil di depan banyak orang. Itu deskripsi tentang saya. Yang pertama itu band. Contoh band itu ada termasuk 4 ya. Yang pertama itu artistik itu pasti ya kalian pasti tahu lah. Artistik itu di dalam diri kalian itu, tentang artis itu pasti berkaitan dengan seni kan. Kita itu atau karya dalam kita itu atau kita mempunyai karya yang bisa dinikmati orang atau tidak gitu. Itu namanya artistik. Terus atletik, karena saya sangat suka atletik, karena sangat itu mendeskripsikan saya. Atletik itu kita sangat aktif dimanapun, bahkan di olahraga manapun juga, itu namanya atletik. Kind, berbaik hati. Pasti siapa juga yang gak mau disebut baik hati. Itu sehari-hari gitu, keluarga bahkan orang tua pasti mengingatkan selalu berbaik hati kepada orang lain maupun gak dikenal, karena bisa menambahkan rasa religius di diri kita sendiri. Terus reader itu keempat itu reader kan. Reader itu ada berbagai macam poin, bisa membaca diri kita sendiri maupun orang lain gitu. Next, yang kedua itu put first thing first. I spend my time on things that are most important. This means I say no to things I sought not to do. I set priorities, make a schedule, I follow my plan, I'm organized. Okay. Jadi aku meluangkan waktuku hanya untuk hal-hal yang penting saja. Itu artinya aku tidak meluangkan waktuku untuk hal-hal yang tidak penting. Aku memprioritaskan. Aku membuat jadwal dan mengikuti jadwal apa yang aku buat tersebut. Aku itu orangnya terorganisir. Itu artinya ya bagus. Itu namanya kita masuk namanya ini kedisiplinan. Kedisiplinan itu tentang ini tuh bisa diterapkan di berbagai macam hal, bisa membantu kita di situasi manapun. Yang membantu kita itu ya salah satunya itu disiplin. Itu banyak positifnya. Oke, di sini ada yang kedua, mission statement part 2. Now think about what kind of person you want to be. Make a list. I want to be a hard worker. 2. Talented artist.
3 good student, 4 kind person. Jadi apa yang kamu pikirkan ya pertama kali ingin kamu lakukan gitu, kamu ingin menjadi apa gitu. Ini contohnya hard worker, aku ingin bekerja keras karena bekerja keras itu banyak manfaatnya. Salah satunya kalau kita bekerja keras pasti akan ada hal yang bisa kita capai, itu karena kerja keras. Kita kerja mau rumah, kita kerja keras, kita banting tulang, maka suatu hari kita akan bisa mencapai mimpi kita tersebut. Itu namanya kerja keras. Talented artist, bertalenta, kita tuh harus mempunyai setidaknya satu talenta maupun dari segi bidang apapun. Karena kalau kita mempunyai talenta walaupun satu, itu berarti kita mempunyai kelebihan yang membantu kita mau untuk nanti maupun sekarang. Terus good student, aku ingin menjadi pelajar yang baik, yang bisa dihargai oleh semua orang, serta dihargai dan disenangi oleh guru dan dosen. Itu namanya good student. Siapa coba yang tidak mau good student, yang dicap good student? Itu kan bisa berdampak positif ke banyak hal. Dan yang keempat itu kind person, kita orang yang baik. Aku ingin orang yang baik, aku tidak mau macam-macam, aku hanya ingin dianggap oleh orang lain aku orangnya baik gitu. Pasti semua berpikiran seperti itu. Semoga aja kita dianggap oleh orang lain sebagai orang yang baik ya. Oke, di sini poin ketiga ada integritas. Oke, saya akan bacakan ya pengertian integritas. Integritas merupakan salah satu atribut terpenting atau kunci yang harus dimiliki seorang pemimpin. Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Oke, orang berintegritas itu emang kebanyakan orang yang sangat jujur dan memiliki karakter yang kuat dan tegas. Orang yang berintegritas mempunyai pasti memegang salah satu prinsip yang dia pegang. Dia tidak akan melanggar apa yang sudah dia buat. Prinsip yang dia buat tidak akan pernah dia langgar. Itu orang yang contoh-contoh orang yang berintegritas. Oke, di sini ada contoh tokohnya ya. Ada orang yang berintegritas. Ya seperti yang digambar ini, orang yang berintegritas yaitu Muhammad Hatta. Siapa sih yang gak kenal Muhammad Hatta? Proklamator sekaligus wakil presiden kita yang pertama ya, wakilnya di Indonesia. Nah, Muhammad Hatta dikenal sebagai individu dengan integritas tinggi. Pria yang disapa Bung Hatta ini menjunjung tinggi kejujuran dan kesederhanaan dalam hidupnya, tidak hanya bagi dirinya sendiri, namun juga untuk keluarganya. Hatta tidak pernah sekalipun menggunakan uang negara untuk kepentingan keluarganya. Dirinya hanya menggunakan uang yang memang menjadi haknya. Satu kisah yang sangat membekas hingga kini adalah Hatta menggunting gambar sepatu Belly yang kala itu ia lihat di koran. Gambar itu kemudian menjadi motivasi Hatta untuk menabung agar bisa membeli sepatu Belly tersebut. Sayangnya, keinginannya itu tidak juga terwujud hingga akhir hayatnya di tahun 1980. Itulah contohnya orang yang berintegritas. Padahal tokoh Muhammad Hatta ini wakil presiden pertama
di Indonesia dia memiliki jabatan yang sangat tinggi dan dia dipercaya oleh rakyat karena tokoh atau orang tersebut yaitu sangat-sangat berintegritas. Orang ini berintegritasnya itu karena dia memegang namanya kejujuran dan kesederhanaan dalam hidupnya, itu poinnya. Jadi dia tidak pernah menggunakan uang di luar kepentingan uang negara di luar kepentingan untuk keluarganya ya. Itulah contoh tokohnya, bisa dicontoh untuk generasi muda sekarang, karena generasi muda sekarang banyak yang tidak berintegritas. Oke, next ini ada tim win-win, sama-sama menang, sama-sama bagi rata menang ya. Tim win-win itu berpikir menang. I want everyone to be a success. I don't have to put others down to get what I want. It makes me happy to see other people happy. I like to do nice things for others. When a conflict arises, I'll have brainstorm a solution. Jadi di sini aku ingin semua orang itu sukses sama rata. Aku tidak mau menaruh orang lain di bawah kakiku atau di bawahku untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Itu membuatku sangat senang. Itu membuatku sangat senang di saat aku melihat orang lain pun senang. Aku sangat suka melihat orang berpikir tentang orang lain, dan aku juga suka memikirkan orang lain. Dan di saat ada konflik datang, aku selalu menggunakan otakku untuk menyelesaikan masalah tersebut atau mendapatkan solusinya. Itulah think win-win. Next, mission statement part 3. Di sini ada use the two list to write a mission statement. This is sentence or paragraph about the person you want to be. Here are some example. Oke, di sini ada contohnya ya. Ada laugh aloud, tertawa banyak atau tertawa terbahak-bahak. Orang tersebut biasanya orang ini tuh sangat suka melihat orang tertawa, bahkan dia membuat orang lain tertawa. Itu membuat dia sangat senang. Terus di sini ada to get better and mad art. Dia di sini sangat, siapa juga sih yang gak suka karyanya bagus dan lebih baik. Terus ada take good care of myself. Biasanya di sini kan take good care of myself berarti kita harus menjaga dengan baik diri kita sendiri. Dan ini ada learn as much I can. Kita itu belajar mau dari kecil sampai sekarang kita sekolah itu tuh untuk belajar, untuk mengais ilmu yang harus kita dapatkan. Belajar juga tidak harus di dalam lingkungan sekolah, itu bisa dilakukan di luar sekolah. Contohnya Karang Taruna, dan melakukan aktivitas lembaga-lembaga yang mendukung tentang kebaikan di masyarakat. Itu kita belajar bisa dari situ. Work hard at home, school, and in my sports. Jadi kita tuh bekerja keras di rumah, di sekolah, dan di saat kita melakukan hal yang kita sukai. Work hard at home, jadi kita itu bekerja keras bukan di saat kita harus bekerja keras, dan bukan di saat kita kerja doang, tapi kita bekerja keras itu bisa di rumah, di sekolah, dan di yang kita sukai. Itu banyak hal. Misalkan di rumah kita membantu orang tua kita, terus di sekolah kita belajar dengan serius dan kerja keras,
Terus di olahraga yang kita sukai, kita tekuni dengan sebaik mungkin, kita ulik. Nah itu contohnya. Terus be kind to others. Kita harus baik ya, harus baik ke orang lain, karena dari dulu pasti orang tua selalu mengingatkan kita harus baik kepada orang lain, karena kalau kita baik pasti orang lain pun akan membalas dengan kebaikan. Kalau kita jahat maka orang lain pun membalas dengan kejahatan. Jadi istilahnya pasti ada karma. Seek to be understand. Sometimes you have to listen with your eyes as much as you listen with your ears. People said a lot with their body language and facial expression. Jadi kita mencoba untuk memahami ya. Listening roadblocks. Spacing out. Spacing out. Your mind wanders when others talk. Pretend listening, you don't really pay attention to others but you pretend listen. Oke, di situ kita, kalau jika kita ada yang ingin memberi atau curhat, kita tuh jangan melamun atau spacing out. Karena kita harus memahami apa yang orang lain tersebut bilang. Jadi tidak kemana-mana. Terus pretend listening, you don't really pay attention to jadi pretend itu berpura-pura mendengarkan. Pasti banyak orang-orang di luar sana mau berpura-pura mendengarkan orang yang sudah panjang lebar menjelaskan apa yang dia rasakan. Kita hanya mau menjawab kayak ya, oke, ya, turut berduka, sama aku juga turut prihatin. Nah kayak orang-orang kayak gitu tuh sebenarnya berpura-pura mendengarkan, tidak serius, tidak mau tahu apa yang kamu punya masalah itu gitu. Nah ini selective listening. You listen only to the part that interests you. Jadi di sini tuh di saat orang lain berbicara, kamu hanya mendengarkan apa yang kamu inginkan gitu. Contohnya dia cerita tentang laki-laki. Nah itu hanya itu doang yang menarik di telinga kamu memilih, kamu menselektif. Seharusnya kamu tidak boleh seperti itu. Boleh selektif tapi mendengarkan semua cerita, terus mengselektifkan semua cerita tersebut dengan inti-intinya, itu baru boleh. Selfish listening, ini orang-orang yang egois ya, mendengar. You always bring that conversation back to your own life. You say things like orang yang kayak gitu, kayak kalau kita bercerita, orang tersebut malah, aku juga ngalamin kayak gitu, aku mah lebih parah. Nah orang-orang yang kayak gitu yang egois sebenarnya, malah mengadu nasib. Ini ada sinergi. Sinergi itu adalah working together, bekerja sama itu di banyak hal, maupun di kantor atau di sekolah dan di tempat lainnya. Open mindedness itu berpikir terbuka, apalagi di sekarang itu ada banyak era globalisasi ya, era yang sudah maju. Kita itu harus banyak berpikiran terbuka, karena tapi berbuka tuh harus ke yang hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Terus celebrating difference, menghargai perbedaan. Kita tidak boleh membedakan suatu orang tersebut. Jika orang tersebut ada kekurangan, kita terus menghargai perbedaan, maupun dari fisik, ras, agama, suku, maupun hal yang lainnya. Di sini ada yang kedua, synergy is not tuh. Yang pertama itu working independently. Jadi ini bekerja sendiri, kebalikan yang tadi. Orang-orang tersebut bekerja sendiri, independen. Sekarang mereka tuh terbiasa bekerja sendiri. Boleh bekerja sendiri, tetapi kita juga butuh terkadang bantuan orang lain. Kita itu adalah makhluk sosial, makhluk yang butuh bantuan orang lain setidaknya sekali. Thinking you are always right. Jadi kamu berpikir tuh kamu selalu benar, padahal itu tuh nggak selalu benar. Karena kamu berpikir, kamu sudah memindset otak kamu berpikir selalu benar.
bahkan mungkin saja yang saat kamu berpikir itu benar padahal itu tuh salah, tapi kamu tidak menerima, malah kamu hanya berpikir kamu itu selalu benar. Terus tolerating difference, ya tadi yang seperti tadi, menghargai perbedaan, tidak beda jauh, tidak boleh membedakan daerah, suku maupun dan yang lain, agama dan yang lainnya. Di sini ada serpent sow. Serpent sow itu I take care of my day by eating right, exercising, and getting sleep. I spend time with my family and friends. I learn in lots of ways, a lot of places. Jadi I take care of my body ya. Kita tuh menjaga tubuh kita dengan cara makan yang benar, olahraga yang cukup, dan tidur yang cukup juga. Dan di sini kita menghabiskan atau meluangkan waktu untuk teman dan keluarga, dan kita belajar banyak hal di tempat manapun kita itu belajar, kita mengais ilmunya. Itu intinya dari makna gergaji, makanya judulnya Serpent the Sow. Oke. Di sini ada body exercise, be healthy, sleep, relax. Exercise olahraga, be healthy ya, tetap sehat, sleep tidur, relax kita bersantai untuk meningkatkan masa tubuh kita. Brain otak, learn belajar, read membaca, write menulis, itu untuk meningkatkan otak kita. So jiwa kita itu bisa membaca jurnal, berpikir, atau bisa berdoa kepada Tuhan. Dan untuk meningkatkan hati kita, yaitu kita melayani, maksudnya melayani itu kita kalau teman butuh bantuan, kita bisa membantu orang tersebut. Terus kita tertawa di saat ada hal-hal yang patut ditertawakan atau guyonan. Terus be a friend, mencari teman, karena kita selalu butuh namanya teman untuk meningkatkan yang namanya hati. Ini ada manajemen konflik berasal dari dua kata, yakni manajemen dan konflik. Istilah manajemen berasal dari bahasa itulah managuer, yang berarti pelatih kuda-kuda, atau secara harfiah to handle, yang artinya mengendalikan. Sementara itu, menurut Kamus Inggris Indonesia, manajemen artinya pengolahan, dan istilah manajemen atau manajer berarti tindakan membimbing atau memimpin. Biasanya manajemen konflik itu orang-orang yang bisa di suatu perusahaan atau lembaga setempat atau pemerintahan ya, bahkan organisasi atau di kuliah pun bisa. Di sini ada 4 ya fungsi manajemen konflik. Yang pertama, meningkatkan rasa saling menghormati. Kita tuh harus respect kepada sesama, tidak boleh kurang dari itu. Karena kalau kita tidak merespek kepada orang tersebut, gimana mereka nggak respect kita. Terus kedua, mengembangkan kemampuan karyawan. Kita kan pasti punya hard skill atau soft skill. Nah itu karena manajemen konflik itu kita itu bakal berkembang. Terus meningkatkan kinerja dan keaktifan karyawan. Kinerja dan keaktifan karyawan itu pasti akan meningkat, pasti itu, karena dari manajemen konflik itu. Terus melatih kemampuan menyelesaikan konflik kita. Konflik itu bisa menyelesaikan dari kemampuan kita menyelesaikan konflik. Yang tadi kan konflik kan ya, sebenarnya konflik itu terbagi banyak hal ya. Maaf ya ada azan di sini. Di situ ada caring and selflessness, selfish versus selfless. Selfish means lacking consideration for other people and preoccupation with one's own pleasure, profit, or welfare. Jadi orang-orang yang kayak egois itu biasanya hanya memikirkan keuntungannya sendiri, untuk kepuasannya sendiri. Itu orang-orang yang sangat egois banyak di dunia sekarang. Orang-orang yang egois hanya ingin mementingkan dirinya sendiri. Terus a negative quality described by religions. Jadi jika dia mempunyai agama atau mempunyai kepercayaan, itu tuh tidak sesuai apa yang
anjurkan, dia malah melakukan hal-hal yang dilarang gitu. Itu contoh orang-orang yang egois. Nah, egois, selfish people always put their own needs ahead of others. Orang yang egois selalu melakukan segala cara atau ya melakukan hal-hal yang dia anggap benar, itu selalu meletakkan orang di bawah kaki mereka atau di bawah mereka dengan cara mendapatkan hal-hal apa yang mereka inginkan. Itu namanya selfish, egois. Banyak ya itu, wah sangat-sangat banyak ya di dunia sekarang itu orang-orang seperti tersebut. Action may because by a lack of empathy or compassion. Beraksi jika because by a lack of empathy or compassion, itu banyak ya. By a lack of karena orang-orang yang egois itu biasanya terkadang hati nuraninya tertutup ya, sangat-sangat tertutup karena egois gitu. Jadi orang-orang yang empati itu tidak ada empati, bahkan sedikit ada tapi sedikit, karena terhalangi oleh pemikiran dia yang egois. Terus ini ada selfless ya, kan ini namanya judulnya kan caring and selfless. Nah, ada yang egois dan tidak egois. Bukan tidak egois sih, lebih ke mementingkan orang lain ya. Selfless means having little or no concern for oneself, especially with regard to money, fame, and position. Ya, selfish itu artinya dia mempunyai sedikit memikirkan sedikit tentang dirinya, tapi sangat-sangat memikirkan tentang hal lain. Contohnya uang, posisi, ataupun orang lain, teman gitu. Orang-orang tersebut tuh biasanya terkadang merugikan dirinya sendiri sebenarnya. Kita boleh egois, tapi hanya untuk hal-hal yang patut diegoiskan, bukan selalu kita mengasih kepada orang lain gitu. Itu namanya bodoh dan bisa dimanfaatkan. Yang kedua itu ada a virtue encouraged by all religions. Ya, dia mempunyai kepercayaan dan agama, dia tidak pernah melanggar kepercayaannya. Jadi orang-orang yang selfless itu sangat bagus karena dia mengikuti ajarannya, tidak seperti yang sebelumnya ya. Terus selfless people put others need ahead of their own. Jadi self people ini tuh biasanya menaruh kepalanya tuh it's ahead of their own. Jadi orang tersebut selalu mementingkan orang lain. Jadi dia tuh selalu mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Jadi dia yang bakal kena getahnya, bukan orang lain. Karena orang lain itu malah lebih keenakan daripada orang yang kita bantu. Sebenarnya boleh kita membantu orang lain, tapi ya kita juga harus melihat kapasitas diri kita sendiri. Jangan mau kalau kita tidak bisa, kita harus bilang tidak bisa. Kalau kita bisa, ya bisa mungkin kita bantu gitu loh contohnya. Terus ini action are motivated by empathy and compassion. Action are motivated. Action are motivated by empathy and compassion ya. Jadi orang-orang ini tuh biasanya terdorong oleh orang lain, oleh motivasi dia. Dia terdorong hanya karena orang lain, baru dia ada motivasi gitu. Motivasi dia tuh terdorong dari empati dan ya orang lain gitu. Sebenarnya ya baik juga.
Iya, di sini kan ada selfish versus selfless. Sepertinya ya, saya sudah menjelaskan semuanya. Oke, next. Sebentar. Error. Oke, sorry. Ini oke. Tadi nge-lag ya. Sepertinya cukup sampai sini. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak atau ada kesalahan, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye. Thanks.